Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu, dan salawat beri salam kita kirimkan kepada Allah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa yang akan kita kaji tentang pendidikan anak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh kita khawatir. Padahal di dalam ayat-ayat yang lain kita disuruh untuk menjauhkan diri dari cemas, khawatir, takut. Bahkan kita diajari doa pagi sore untuk jangan ada gundah gulana di dalam hati kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doa pagi sore diajarkan kepada kita supaya kita terhindar dari rasa khawatir, cemas, dan gundah gulana. Ini justru disuruh betul kita khawatir. Kenapa? Karena ini permasalahan bukan permasalahan main-main, permasalahan masa depan, dunia dan akhirat bagi diri kita dan generasi sesudah kita, yang merupakan tanggung jawab kita. Ibu bapak, selama pandemi ini bagi kita, orang yang berada di negara yang disebut dengan negara dunia ketiga, atau kalau bahasa kasarnya itu negara tertinggal, ya, orang bawah begitu, itu tidak ada ukuran bagaimana kondisi anak-anak kita selama era pandemi ini, sehingga kita santai saja. Tapi bagi mereka yang berada di negara-negara maju, contohnya Irlandia atau negara Eropa sana, atau Amerika, Australia, jangankan untuk 1 tahun, 2 tahun, itu 4 minggu saja, selama sebulan anak-anak mereka tidak sekolah. Itu sudah bisa diukur, kelihatan langsung apa yang terjadi di tengah-tengah anak-anak mereka. Di negara yang maju itu, contohnya Irlandia, itu mereka mengatakan 4 minggu saja anak-anak mereka tidak masuk ke sekolah, itu sudah mengakibatkan kemunduran yang luar biasa dari segi keilmuan, intelektual, dan juga moral anak-anak. Kita sudah berapa lama ya? Hampir 2 tahun. Ibu bapak menilai tidak bagaimana kondisi anak-anaknya? Menilai tidak? Oleh karena itu ibu bapak dimuliakan Allah, bisa kita bayangkan kalau ini berlanjut 4 tahun, ya, tidak bisa dibayangkan. Orang sudah mulai membicarakan sekarang namanya loss of generation, kehilangan generasi. 4 tahun itu kalau anak kuliah, itu sudah sampai mereka tamat 1 tingkat S1. Kalau tidak berjalan pendidikan selama 1 ke 4 tahun itu, berarti 1 generasi sudah hilang. Jadi kalau sudah hilang generasi, bagaimana? Ya, tidak ada lagi pendidikan untuk mereka. Bisa dibayangkanlah bagaimana kondisi anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Belum lagi kalau berlanjut pula lebih dari 4 tahun dan sekian tahun gitu. Sementara perhatian kita terhadap pendidikan seperti ini. Ibu bapak dimuliakan Allah, ini seharusnya merupakan adalah hal yang menjadi kecemasan kita, yang sebenar-benarnya kita cemaskan.
Ya, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Sekarang kita lihat, ya, saya sering kalau di awal-awal saya ajak kita memperhatikan terlebih dahulu. Kalau kita lihat semangat keberagamaan di negara kita akhir-akhir ini bagus, covernya begitu, kalau bahasa orang casingnya bagus. Majelis taklim di mana-mana ramai, ustadz-ustadz kondang luar biasa banyaknya. Ya, tiap sebentar muncul lagi ustadz kondang, viral begitu istilahnya. Kemudian kalau pondok pesantren jangan disebut banyaknya, banyak sekali dan hebat-hebat, mahal-mahal, banyak santrinya. Apalagi pondok tahfiz, setiap kampung ada sekarang pondok tahfiz, berbondong-bondong orang bikin pondok tahfiz. Tapi coba jujur kita menilai, ibu bapak semuanya, kondisi umat kita menuju kepada semakin baik atau semakin tak baik? Kemarin Saiful Jamil keluar dikalungkan bunga. Seharusnya orang yang diangkat ke atas Monas itu kemudian dilemparkan ke bawah, disusul dengan batu. Nah, sekarang justru dikalungi bunga dia keluar. Para koruptor seharusnya dihukum berat, dipotong tahanan. Berbangga mereka, seharusnya orang tuh malu tutup muka begitu. Ini cengar-cengir pakai baju rompi orange. Ya Allah, tidak ada lagi rasa malu itu. Lalu apa yang terjadi dengan kita sebenarnya? Castingnya luar biasa di TV. Kalau dulu saya ingat cuma ada TVRI. Kemudian kalau orang mengaji itu kita melihat cuma hari ini, hari Kamisnya, malam Jumat. Kemudian ada sebentar setengah jam mimbar agama Islam namanya. Kalau sekarang pagi subuh sudah ada ceramah ustadz kondang, nanti siang ada lagi, ada terus berbagai macam televisi, ada lagi program tahfiz, hafiz RCTI, inilah itulah, banyak penghargaan. Tapi kenapa kondisi umat kita seperti ini? Apa yang salah? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dulu Rasulullah ketika datang manusia dalam kondisi jahiliyah, kemudian disampaikan ayat Al-Quran 5 ayat saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Al-Mudassir sedikit, Al-Muzammil sedikit, berubah langsung dari jahiliyah menjadi Islamiyah, dari orang paling durjana menjadi orang paling baik. Jadi apanya kita yang salah ini? Ibu bapak, sebelum saya lanjutkan, saya terlebih dahulu ingin ngasih anekdot supaya jangan salah paham, ya. Ngasih permainan sedikit, cerita agak lucu lah gitu. Dulu ada namanya Ajo Joni Badoe. Kan ada ibu bapak? Saya dulu melihatnya itu ketika saya masih kuliah di Mesir. Untuk melepas rindu ke tanah air, dibawa LCD oleh kawan-kawan. Ajo Joni Badoe, salah satu di antara yang paling berkesan bagi saya dari cerita Ajo itu, sekalipun main-main tapi betul-betul bagus. Apa katanya, suatu kali datang seorang guru untuk mengajarkan kepada murid-muridnya bahaya minum alkohol. Terkenal Pak ya. Dibawa gelas bening 2 buah, kemudian yang satu diisi alkohol, yang satu diisi air putih. Kemudian dibawa juga cacing, hidup cacing ini kedua-duanya. Kemudian cacing ini dimasukkan satu ke dalam air yang gelas yang berisi air, kemudian yang berisi alkohol. Yang berisi alkohol ini langsung tegang mati dia. Yang berisi air ini masih juga menggelepar-gelepar gitu. Apa kata guru kepada muridnya? Sekarang ambil kertas, tuliskan kesimpulannya. Apa kata murid-murid? Rata-rata mengatakan minum alkohol membahayakan kesehatan, bahkan dapat membawa kepada kematian. Kecuali ada beberapa orang anak, dia ini pintar. Kalau istilah orang sekarang, berpikir di luar kotak.
Apa yang ditulisnya? Minum alkohol dapat mencegah penyakit cacingan. Jadi dari awal saya ingin sampaikan ini kepada ibu bapak, tolong jangan salah paham dengan apa yang saya katakan ini. Karena banyak orang setelah apa, kadang-kadang marah-marah kepada saya. Wah, kalau itu kecil Ustaz tuh. Ibu bapak dimuliakan Allah, coba kita lihat sekarang anak-anak kita banyak hafal Quran kan? Dulu saya melihat orang langka sekali hafal Quran ini, ada di masjid orang hafal Quran. Sekampung nggak ada. Kalau kita ingin mencari orang hafal Quran di Sumbar ini, pergi ke Taipei Padang, baru ketemu di sana. Ustadz Rusdi Kinan namanya. Sekarang berserak-serak orang hafal Quran. Ya, dulu waktu tahun 2003 Ramadan yang lalu saya diajak oleh Ustadz Mahyati, waktu itu saya baru pulang dari Mesir, diajak untuk safari Ramadan di Padang, putar-putar di Padang. Apa kata Ustadz Mahyati? Di Padang pada tahun ini ada 40.000 orang penghafal Al-Quran. Padang, bukan Sumbar ya, Padang saja. 40.000 orang penghafal Al-Quran. Banyak ya. Tapi apakah umat semakin baik? Belum lagi kalau kita bicarakan Sumbar seluruhnya, Indonesia seluruhnya. Dulu sahabat Rasulullah itu yang hafal Al-Quran paling-paling 4 orang saja yang betul-betul canggih hafalannya. 6 Huzil Quran bin Arba, 2 riwayat dijumlahkan sahabat seluruhnya 6. Tapi berubah mereka seperti itu. Kenapa kok demikian? Inilah yang ingin kita kaji ibu bapak yang dimuliakan Allah sekarang. Mereka mendidik anaknya untuk apa, sementara kita untuk apa? Dan dengan apa mereka mendidik anaknya, kita sekarang dengan apa pula kita mendidik anak? Yang pertama sekali yang perlu kita ingat ketika kita mendidik anak itu, baru lahir anak kemudian ditulis di Facebook, alhamdulillah telah lahir anak kami yang ke-7, namanya ini, semoga menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa, membahagiakan kedua orang tuanya. Ya Allah, bentuknya bagus pula, coba bunyinya dengar baik-baik, membahagiakan orang tuanya. Ibu bapak dulu membayangkan mendidik anak itu apa? Supaya kalau sudah saya tua kemudian jadi tempat sandar saya, gitu. Kalau sudah saya tua nanti dia bisa memberi ke saya kemewahan, kesenangan, ya itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita perbaiki. Bapak Ibu mengganggu sebentar, ada mobil Kijang G 1773 MF, mohon Bapak Ibu dipindahkan karena yang ini punya rumah mau keluar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau ini niat kita mendidik anak, makanya banyak orang kecewa sekarang. Banyak yang kecewa. Yang diinginkan adalah kemewahan dirinya di masa dia tua. Kenapa kita harus membayangkan hal seperti itu? Kita mempersiapkan diri kita menjadi orang lemah sehingga diayomi oleh anak. Seharusnya kita berpikiran bahwa sampai mati kita tidak ada istilahnya pensiun. Seharusnya seperti itu. Kalau dapat kita tidak akan menggantungkan apa-apa kepada anak kita. Tidak ada yang kita harapkan. Seharusnya begitu. Saya melihat ibu bapak kan tidak tahu di mana apa saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, ya Allah. Ini orang anaknya ada 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan, tapi ibu bapaknya tinggal di rumah sewaan. Kemudian tidak ada dikunjung-kunjungi. Setiap sebentar dia datang ke rumah. Bisa bantu Ustaz anak saya. Pokoknya sedih lah melihat gitu. Kalau kita tanyakan dulu bapak ibu mengharapkan anak apa? Itulah salah niat bapak ibu dulu. Makanya sekarang kecewa jadi. Maka kita luruskan niat kita mendidik anak kita semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting sekali anak kita jangan kita bayangkan menjadi insinyur, orang kaya begini pakai mobil Hummer. Tapi
Tapi yang perlu kita tanamkan adalah niat. Ini adalah orang yang menjadi pelanjut kita untuk sujud kepada Allah di permukaan bumi ini, yang akan melanjutkan tauhid sebagaimana cita-citanya Nabi Ibrahim dulu ketika meninggalkan Nabi Ismail di padang batu seperti itu, tidak ada kehidupan. Apa doanya? Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nada ya Allah, berilah dia rezeki. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pagi-pagi apa doa kita untuk anak kita, untuk diri kita sendiri? Dia saja bersepuh, semoga pagi ini rezeki lancar, badan sehat, dunia semua yang didoakan. Baru tadi pagi saya waktu sebelum sholat subuh saya buka Facebook, kemudian kelihatan di keluar orang hitam berdoa di depan Ka'bah, fulus. Bisa saya lihat kan masih ada di depan Ka'bah, itu juga doa lagi. Kenapa? Karena isi otaknya itu dunia saya, harta saya gitu. Sehingga diingatkan oleh orang putih justru di sampingnya orang Eropa kayaknya. Mintalah kepada Tuhan di sini dijauhkan dari azab kubur, dari azab neraka. Minta surga, fulus juga kamu minta. Enggak katanya, fulus sudah lain. Kalau ada fulus beres seluruhnya. Ya Allah. Kalau beginilah niat kita mendidik anak, pasti kita nanti kecewa. Tapi kalau niat kita adalah supaya ada pelanjut kita yang sujud kepada Allah di atas permukaan bumi ini, melanjutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah tidak akan pernah kita kecewa. Seperti Nabi Ibrahim, ditinggalkan Ismail di sini, kemudian didoakan Allahumma jnubni wa baniya. Dia bukan dirinya sendiri, ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Apa akibatnya? Selama 2000 tahun anak keturunannya berhasil mempertahankan tauhid, sehingga tidak perlu Allah utus Rasul ke Makkah itu. Baru 2000 tahun setelah itu diutus Nabi Muhammad. Kenapa? Jauh-jauh baru dia baru melenceng dari yang benar. Ketika melenceng baru diutus lagi Rasul yang baru. Beda dengan yang sebelahnya. Bani Israel tiap sebentar diutus Rasul, bahkan jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu bahkan Nabi diutus ke sana. Kenapa perlu diingatkan terus? Kalau ini enggak. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan anak cucu keturunanku di sini ya, supaya mereka mendirikan sholat. Enggak supaya mereka jadi orang kaya, hidup mereka makmur juga ya Allah. Enggak ada itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau sudah Allah tauhid yang kita ingat untuk anak keturunan kita, tinggalkanlah. Dimanapun dunianya dia tercampak, aman insya Allah. Jadi yang pertama sekali kita niat lillahi ta'ala untuk menanamkan tauhid yang pertama sekali kepada anak kita. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini bukan sekedar ide, tetapi betul-betul dengan caranya kita berniat untuk mengajarkan la ilaha illallah kepada anak kita. Baru saja lahir kita azankan di telinga kanan, kemudian kita qamatkan di telinga kiri. Setelah itu kita perdengarkan lantunan la ilaha illallah dia sebentar kepadanya. Tapi setelah agak besar dia, yang ada di rumah kita TV menyala terus, malam hari kian santang datang. Kemudian la ilaha illallah pula setelah itu. Enggak rusak akidah anak kita tuh, lihat tuh. Yang ditonton kuya-kuya, mencari hantu, alam gaib, ya Allah. Makanya tidak heran lah ibu bapak yang dimuliakan Allah, namanya kita ajarkan juga anak kita Al-Quran, tapi tauhidnya tidak pernah dijaga. Ini rahasia, tapi rahasia umum, saya ceritakan saja lah. Saya di Mesir bukan 10 tahun, 19 tahun. Ya, makanya separuh umur saya di Mesir, Pak. Ketika jadi mahasiswa itu, banyak adik-adik kelas saya itu bukan 1-2 orang, ratusan.
Saya ruqyah dia di sana. Kenapa saya ruqyah? Ya? Datang ke sana sakit-sakit dalam itu saja. Dibawa ke dokter, kata dokter aman semuanya, darah, tensi segala macam, nggak ada masalah. Tapi sakit-sakit saya terus. Nah, kita coba ruqyah, bacakan Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah saja, gitu. Terus saya tanya, apa masalah sebenarnya? Apa kamu diikut? Ada belajar anak-anak ini tak segala macam. Pergi ke dukun dia dong. Awak sebelum pergi ke Mesir kau yang dia pada diri dia mau adiknya kata aku. Pada diri apa? Iku banyak tujuh ragam di pinggangku. Kemudian kata apa? Kau main bola kamu saja, ya kamu saja. Ya namanya anak-anak. Padahal justru itu yang seharusnya kita tenang. Oh iya anak-anak dia saja. Justru semakin kusuk hati kita. Alhamdulillah ada pelanjut mati, ada yang bersembahyang di situ. Seharusnya itu cara pikir. Justru ketika anak kita lagi sujud begitu, anak ibu mau doan. Ya Allah, tertarik itulah hatinya datang ke masjid. Tidak naik darah awak ada. Oh, kurang kusuk kemirinya, hilang. Ya, dibawa anak-anak itu. Ditarik tangannya ke sini, kemudian dia tidak dibiarkan dia heboh begitu, kita tata lah gitu. Kita beri nasihat, kita beri wejangan. Insya Allah kalau keterusan begitu, insya Allah mereka akan bisa dididik. Tapi kalau dibiarkan saja begitu, apalagi dimarahi semakin menjadi-jadi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, takutlah kita kalau masjid ini tidak ada lagi penghuninya nanti kalau kita sudah tidak ada. Akhir-akhir ini tiap sebentar bagaikan orang panjang raya, tiap sebentar meninggal, tiap sebentar meninggal. Kalau giliran kita pula datang begitu. Allah jamin bahwa Islam akan ada di dunia, tapi tidak ada jaminan Islam akan ada di Solo. Tidak ada. Akan ada di Indonesia. Dan itu harus atas usaha kita. Kalau bukan karena kita usahakan, maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, jangankan anak orang biasa, anak ulama besar saja ada yang murtad. Oleh karena itu ini setelah tauhid kemudian kita perhatikan sholat. Kalau dua ini ada, tauhidnya mantap, sholatnya mantap, pergi kemanapun dia di dunia ini insya Allah nggak ada jadi masalah. Tapi kalau nggak ada tauhidnya, sholatnya nggak ada, tapi sila di rumah, pasti kayak bahaya kalau lebih. Kemudian ketiga adalah kita ajari anak kita adab. Bu, Pak, dulu saya kalau ini dari hal-hal yang sepele saja kita lihat terlebih dahulu. Dulu waktu kecil-kecil, apa kata ibu saya? Kalau bertamu orang gadang, kalau dulu dia menyapu awak, jawabnya mediko. Kalau apa-apa, yo pak, yo ma, yo bu, yo teh, yo om, yo da, yo bang. Gak kecil saya yo. Kini anak-anak beda. Bertamu anjingnya, aku heran deh. Pas baru pulang ke Mesir, saya terus mau bikin anak-anak. Bertamu, awak lagi kenal dia. Pulang dari sholat, anaknya lo kacai gitu, bukan anak-anak kan. Betul-betul itu namanya bos apa? Aska, apa? Coba dan kamu, dia tak jadi gitu. Cuma tak diajar di rumah. Seharusnya kan apa bang, apa pak. Seharusnya kan itu. Itu hal yang sepele baru. Kita di rumah anak-anak untuk kepada kita itu, yo. Ulang suruh jawab lagi. Ya ma, ulang balik, jawab balik. Disuruh ulang sampai betul-betul terbiasa. Kalau di muka orang ini mengecek nggak batu, langsung apa dia kan? Anak awak lah kasar ke orang nggak batal tinggi. Dulu awak dari mode-mode itu kan, kalau lalu-lalu anak-anak dipanggil, tidak boleh lewat-lewat di muka orang kadang. Kalau tak pasal lewat modiku ceronya. Aduh ceronya. Kalau tak masuk, kalau enggak jangan lewat-lewat, enggak terhenti waktu. Kini aduh, lewat jangan anak aku itu. Ibu bapak yang memang ini bentuknya sepele. Kalau makan jangan dibawa keluar. Nampak dia anak tetangga kok. Ini awak sengaja mana sudah makan durian, taan di muka rumah. Beli durian. Lama juga yang cerita tentang.
Ini ada bentuknya hal-hal sepele, tetapi ini akan membentuk kepribadian anak kita. Kemudian selanjutnya, karena waktu ibu bapak dimuliakan Allah, anak-anak ini perlu kita didik dengan keterampilan yang bermanfaat untuk dirinya ketika dia sudah besar. Jangan sampai anak-anak kita itu adalah anak-anak yang nggak tentu hanya ketika tujuannya kalau kadang, apalagi dalam kondisi pandemi. Maka dari kecil-kecil itu kita sudah ajarkan. Saya teringat dulu, nenek saya itu kalau di daki rumah kami itu ada tabe. Dia taknya pilihan-pilihan rumah cuci. Kemudian kalau ingin kemasak disuruhnya membuka kerang dia. Dulu kan kerang dia itu pakai pupuk, kerang ini lah instan saja. Kau bawa, talua, kini anak ketek, anak awak ngerti cara buat talua. Yang buat selangsung, hancur. Nggak tahu kayaknya merata. Buat talua saya nggak tahu. Sampai pernah anak kelas 2 SMA pada usia itu mengubah mangga, mama tolong buka kupasin mangganya, luka saya nanti, campak lagu tabik pada aku. Kelas 2 SMA ngubah mangga saya pandai itu, akan jadi kuku banyak panjang. Nah, dia saya kerja. Sasamu ya, bukan dulu ini pelajaran hijrah. Abu Bakar ketika dia hijrah bersama Rasulullah di malam hari itu, dibawa seluruh hartanya, tidak ada ditinggal satu pun, 1 dirham pun tidak ada. Menurut kita tinggalkanlah 1 dirham, 2 dirham untuk beli lontong pagi saja jadilah. Kau tidak dibawa saudara. Baru lah cara pikir aku belum siapa nak ngerti awak. Di padiannya si anaknya bertima tak makan itu bininya juga ditinggalin. Sehingga ketika sudah berangkat Abu Bakar ini ditanya oleh ayahnya Abu Quhafah pada itu sudah tua renta buta matanya, kemudian ditanya kepada Siti Aisyah dengan Asma, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu untuk kita? Anaknya untuk pintar, diambilnya berjalan, kemudian diisinya dengan batu dan kerikil, kemudian ditutupnya pakai sapu tangan, kemudian diambil ke tangan kakinya sudah buta ada taruh depan. Dikiranya itu emas dan perak. Kalau sebanyak itu ditinggalnya aman lah, padahal batu isinya. Terus apa yang dimakan oleh anak istrinya? Ini pelajaran yang tidak sampai kepada kita. Abu Bakar itu adalah orang yang paling kuat keimanannya. Kenapa? Seluruh hal-hal yang akan membuat imannya kuat itu ada pada dirinya. Sehingga apa kata Rasulullah, Abu Bakar itu adalah orang nomor 2 setelah Rasul di umat ini. Kalau ditimbang imannya dengan iman seluruh manusia, masih menang juga iman Abu Bakar. Maksudnya apa? Yang masuk manusia itu adalah Abu Umar bin Khattab, Utsman, sampai kita sekarang, sampai orang hari kiamat nanti dikumpulkan iman orang ini seluruhnya dibandingkan dengan imannya Abu Bakar yang 1 orang itu masih lebih kuat juga. Kenapa? Karena imannya seperti matahari. Kalau matahari sudah terbit, bintang, bulan, lampu, lentera, togo nggak ada gunanya lagi. Kan itu. Kenapa? Karena seluruh hal yang akan membuat imannya itu kuat dia persiapkan. Di antaranya itu kan. Tidak bisa lagi, tidak bisa tersogok di orang. Kenapa? Dia mampu untuk berdiri di kakinya sendiri. Tidak khawatir dengan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya dan seluruh anggota keluarganya dibekali dengan keterampilan yang ada di tangan. Habis uangnya pagi ini, nanti sore dia kaya lagi. Contohnya kalau kita istilahnya Pak, ya. Habis uang kita pagi ini, bini dokter ahli kandungan, sementara sesar orang ampe ke linimu, lah 20 juta, habis 20 juta sekali. Gak ada apa itu. Anak ini ahli desain, anak ini ahli programmer, anak ini insinyur. Ini habis uangnya pagi ini, nanti dia sudah kaya lagi. Oleh karena itu ibu bapak dimuliakan Allah, jangan anak kita dibiarkan pulang anak sekolah, dia latihan, dia lalu. Nggak ada. Yang mengerjakan seluruhnya pembantu, sampai cuci piring pun tidak ada. Enggak. Ajak dari kecil itu, dari hal-hal yang kecil-kecil itu, sehingga ketika dia sudah besar nanti mandiri. Kalau enggak, pasti akan menyusahkan kepada orang tua.
Saya bangga pergi ketika berkeliling-keliling daerah Sumbar ini ketemu dengan mahasiswa. Apa kerjaan kalian waktu pandemi ini? Awalnya keterpaksaan ekonomi Ustaz, karena orang tua saya tidak ada usaha, kita coba lah buka ternak puyuh katanya kan. Kemudian alhamdulillah sekarang lebih daripada cukup. Santiang. Kau tidak malah pem, saya tidak tentu nanti dikatakan pulang kerja. Akhirnya aku bunuh diri. Nauzubillah. Ada yang kejadian seperti itu. Tapi kalau banyak keterampilan, bisa bertukang, bisa berternak, bisa bertani, enggak gengsinya. Lanjut sekolah tamat luar negeri, kamu bawa campuran saja nak diurang. Paling ada sagan ini, litak saja kami. Tak pedulinya diurang. Ibu bapaknya oleh kamu jangan dibiarkan anak kita menjadi pengangguran. Kasih dia keterampilan yang banyak. Ajar ini, ajar ini, ajar ini. Ya. Jangan jadi anak babe, anak mama, kayu ladang-ladang. Belum tentu apa kata Umar bin Khattab, "Ikhshawsiru fa inna ni'mata la tadum." Ajarkan anakmu hidup sederhana, bersahaja, karena nikmat itu akan terus-menerus begitu. Dunia berputar, kita sekarang kaya betul, tapi belum tentu pada anak kita. Betapa banyak orang ditinggalkan oleh ayahnya dalam kondisi kaya raya, tidak tahu menggunakan hartanya itu dalam waktu sebentar saja jatuh miskin, melarat. Tetapi betapa banyak pula orang ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan yatim, tetapi karena mau berusaha bersikap gitu, makmur hidupnya. Kemudian ibu bapak yang berikan Allah, dan yang menjadi masalah besar hari ini inilah pintu neraka ini bukan untuk anak muda saja, bahkan untuk orang tua. Beberapa 3 bulan yang lalu saya mengurus seorang kakek-kakek umur 64 tahun mengerajaukan perangai umat Nabi Lut. Terbayang umur 64 lebih bau kubur itu juga dikerajau sampai 29 anak orang dikerajau itu. Gara-gara tontonan kayak indah saya. Apalagi anak-anak muda yang masih nafsunya bergejolak begitu. Orang sudah hampir mati saja masih tidak. Maka ibu bapak yang melihatkan kalau bisa sebenarnya nggak usah lah di rumah kita itu ada TV. Kalau ada pun ininya didampingi anak kita. Sedangkan didampingi, saya sendiri merasakan begitu ibu bapak. Ketika menonton hari Minggu boleh cuma kita dampingi, si jobaknya minta tambah begitu terus. Telinga dicari itu nendekan. Jadi begitu. Apalagi dibebaskan pulang. Asal oleh ke tangan bagian pulsa, bahkan kasih wifi terserah dia lah. Penting aman. Ya. Bagaimana bentuknya generasi nanti? Dan ini adalah pintu neraka luar biasa nih. Akan merusak anak kita. Orang-orang yang paham, orang-orang kaya dunia itu akan ngasihkan kepada anaknya sebebas itu. Bahkan Bill Gates itu sendiri yang dia membuat ini tidak dikasihkan ya kepada anaknya. Tak boleh anaknya begitu. Kita justru dia anak cik surat dibanding pulsa. Awak sayang anaknya, anak orang kaya. Orang Razan lah dulu. Membagi-bagi itu, tapi dia lampu tukang masak. Dia mau masak tapi jangan bebankan kamu bagi-bagi ke yang lain. Dia lah masak tadi. Dia kawannya itu senang loh. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu dia maju lagi. Dia coba untuk bikin makan makanan. Dibikin catering. Setelah itu dibikin ya restoran. Jadi hidup dia. Kuliah lancar. Restoran ada pula. Ini kalau ada di tangannya. Jadi jangan pandang sepele anak kita diajar masak telur dadar, telur sapi. Ajarkan sampai bikin rendang, Bu, Pak. Ya, suruh dia duduk sini, belajar bikin rendangnya. Gini caranya. Bikin pange, bikin ini itu, semuanya. Kalau dia bisa masak itu, sekarang tukang masak itu banyak gajinya. Aman dia kemanapun hidup di dunia. Ada lagi teman saya. Dia bisa bikin kerupuk, dibikinnya kerupuk. Orang mesti tak tahu kerupuk. Laris, seberapa pun dibikin habis langsung. Hidup dia di sana dengan kerupuk. Ada bahkan yang lebih canggih daripada itu.
bisnis besar-besar begitu. Kenapa? Tak jalan, amu lil rajul. Ini tapi kalau enggak, ba'ala malikun nasiwa ba'ala lain. Kalau begitu saja, enggak tahu, enggak mau bergerak begitu. Jadi penjahat dia setelah itu, narkoba, kemudian berpergaulan bebas dan enggak menentu. Tapi kalau dia tahu apa yang mesti dia dikerjakan, tahu dia nyelamat hasil jerih payahnya itu sendiri, dia tidak mau bertepuk tangan. Tapi kalau nggak tahu, yang capek dapet selah, itu diantaranya. Kemudian setelah itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita doakan banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijaga akidahnya, tauhidnya, kemudian diberi oleh Allah petunjuk untuk selalu mendirikan sholat. Dan ini doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku orang yang mendirikan sholat, dan begitu juga dengan anak cucuku ke bawah. Ya Allah, banyak doa yang aku lantunkan, tapi yang satu ini terimalah secara khusus ya Allah. Kenapa? Karena ini yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Kalau dia sholat, di dunianya aman dan di akhiratnya juga insya Allah aman. Tapi kalau tak sholat, masalakakum fi saqar, apa yang bikin mutasalik ke dalam neraka saqar. Jadi bahasa kita tuh salaka tasalik. Bahasa apa? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu waktu di dunia tak sholat. Tapi kalau dia sholat insya Allah dan terjaga yang lain-lainnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri, ya kita berikan kesempatan kalau ada hal yang perlu kita diskusikan. Ada bapak ibu yang mau bertanya. Sayang sekali saya datang jauh-jauh dari Padang. Sebentar saja gitu. Ada ya Pak? Ya silakan. Itulah yang jadi masalah sebenarnya Bu. Kita tidak dikasih HP, tugas sekolah melalui HP. Inilah yang makanya kita perlu bekerja sama antara suami istri. Ya harus ada salah satu yang berkorban. Kalau kedua-duanya sibuk, ya betul-betul nggak tahu lah kita kasih anak-anak. Jadi kita di rumah juga seperti itu Bu. Ya, anak-anak dikasih HP tapi jam sekolah saja dan didampingi. Kita yang jadi gurunya sekarang. Kondisi memaksa seperti itu. Saya gini, istri saya juga tamat S1, S2 pula tafsir, tapi sampai sekarang kerjaannya cuma menjaga anak, mendidik anak. Kenapa? Tuntutan begitu sudah. Ya di samping ya kalau mengajar dengan online saja di rumah, tetapi tugas utamanya adalah mendidik anak. Banyak celotehan tetangga, bahkan keluarga kami letamai karena di Mesir tuh belasan tahun di Mesir mana ngasuh anak, dia kerja di rumahnya. Dia kan? Kita mesti ini pilihan sekarang nih. Kita didik anak orang jadi pintar-pintar anak kita sendiri terbengkalai. Jadi harus ada timbal baliknya sekarang. Kalau ibu yang keluar, bapak harus tinggal di rumah menjaga anak. Kalau bapak keluar, ibu harus tinggal di rumah. Jangan sampai keluar kedua-duanya, ganti-gantian. Ada yang betul-betul konsen untuk memperhatikan anak siang dan malam. Ya, terpaksa begitu, kondisinya begitu, gimana lagi? Nggak ada jalan lain. Kita kasihkan kepada yang lain. Kecuali umpamanya memang kalau nenek ini kita bisa titip. Kadang-kadang nenek ini tidak bisa pula dengan cucu. Kalah dia dengan cucu karena rasa sayang daripada nangis cucu aja senang. Harus nggak bisa seperti itu, harus tegas. Saya perhatikan kadang-kadang kita laki-laki lebih lemah pula daripada perempuan. Untuk saya nggak ada cerita. Kalau bukan waktunya, nggak ada. Nangis kan. Terus memang begitu dengan anak. Kadang-kadang saya daripada dia nangis, kasih saja lah. Nggak ada cerita apa istrinya. Untuk lagi. Kalau bukan waktunya nonton, nggak ada cerita. Menangis pun nggak ada dikasih. Begitu. Tapi didampingnya ada waktu-waktunya gitu. Bu. Memang harus berkorban kita Bu. Bapak, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana tanggung jawab seorang nenek pada cucunya? Dia kan punya ibu bapak ini. Sementara kita melihat ini tidak benar gitu, cara mendidik anaknya tidak benar.
sembahyang lah, enggak lah gitu. Dilihat lagi hari ini sembahyang gitu. Tapi tidak diikuti seperti kata Ustaz tadi, bukan diajar, bukan diikuti gitu kan. Hanya menyuruh gitu. Sementara kita neneknya terlalu banyak bicara, dia marah sama kita, kesal sama kita. Jadi tanggung jawab kita akhiratnya sampai di mana itu? Ibu, dia berjenjang-jenjang ya. Ibu bertanggung jawab kepada anak ibu bertanggung jawab ke bawah. Kalau ada yang salah itu jewer, ibunya jewer. Ibunya dia marah, ibu kan bertanggung jawab kepada anak ibu. Marahi dia Tuhan, anakmu ajari itu. Ibu memarahi ibunya, anak ibu yang memarahi, ajar anakmu Tuhan. Didik dia gitu. Jadi tanggung jawab ini memang bagaimana ya? Tidak akan ada berakhir selagi kita masih hidup. Itu kan cucu saya, dia ada yang ibunya, ada yang bertanggung jawab, ada ayahnya. Ayahnya itu tanggung jawab ibu. Tidak ada cerita. Itu kalau nggak ada tuh, ini kalau dewasa atau tidak ada cerita. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, saya perhatikan begini. Ibu saya kepada saya sampai hari ini, alhamdulillah dia masih menjagai sholat saya. Terlambat tuh marah-marahnya dan selalu diingatkan. Dan si ibu saya menjadi binti lupa supaya tarik-tarik lagai. Padahal saya kalau dia sudah ustaz pula tamat di Mesir, tapi digitukan juga sama ibu saya sampai hari ini. Ibu juga seperti itu kepada anak ibu, supaya dia kepada anaknya ke bawah juga seperti itu. Kalau diingatkan, dia masih di kanan ya sholat, itu tentu kewajiban pula di ke bawah itu. Kalau dia ibu tidak mungkin memarahi cucu, anak ibu marahi. Kalau cucu yang dimarahi, ibunya marah kepada kita nanti. Kalau ibunya dimarahi sama kita, iya mana tanggung jawab kita untuk marahi dia. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka milkun li abi. Ketika seorang anak mengadu kepada Rasulullah bahwa ayahnya mengambil hartanya, kemudian datanglah dipanggil oleh Rasulullah, ayahnya ini, betul kamu mengambil harta anakmu. Kemudian mengadulah dia, dulu ya Rasulullah ketika dia masih kecil, seluruhnya apapun aku berikan kepada dia, bahkan makanan yang sudah di mulutku aku kasihkan kepada dia. Pada hari ini yang dia beri kepada aku. Marah Rasulullah, atawamanka milkun yatika, kamu dirimu ini barang milik bapak. Artinya masih berhak ibu untuk memarahi anak ibu, untuk mengajari dia supaya dia mendidik anaknya pula ke bawah. Kalau cucu ibu dimarahi, nanti dia ibunya yang marah. Sekarang anak ibu marahi. Ibu seperti itu. Tapi seperti ibu kena tanggung jawab itu. Tak ada cerita tanggung jawab. Nabi Ibrahim itu mengajarkan sampai anak cucunya, bahkan diriwayatkan, disebutkan di dalam Al-Quran. Setelah Ishak, Yakub, apa maksud Allah menceritakan begitu? Jadi Nabi Ibrahim itu bertemu dengan cucunya. Lahir Nabi Yakub, Nabi Ibrahim masih hidup, padahal dia sudah tua punya anak. Allah ceritakan begitu apa? Maksudnya sampai anak cucunya masih diberesinya juga belum ke bawah. Enggak, yang penting anak saja. Enggak. Makanya juga doa Nabi Ibrahim tidak ada anaknya didoakan, tapi zuriat. Zuriat itu apa? Anak cucu sampai ke bawah dipikirkan. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang terakhir yang perlu kita lakukan, kita doakan, jangan doakan anak saja, tetapi yang ke bawah. Nabi Ibrahim itu mendoakan supaya Allah utus Rasul kepada penduduk Makkah, anak cucunya, dikabulkan oleh Allah setelah 2000 tahun. Ditanyakan oleh sahabat Rasulullah kepada beliau, ma awalu amrika ya Rasulullah, apa awal permasalahan dirimu? Aku adalah hasil dari doa ayahku Nabi Ibrahim 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun baru diijabah oleh Allah doanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jangan pula berhenti berdoa sekarang. Walaupun tidak kita lihat anak kita, cucu kita, boleh jadi keturunan kita yang di bawah 10, yang ke-10 di bawah nanti, itu yang membahagiakan kita di dalam kubur, yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah nanti, yang menyelamatkan kita dari api neraka. Makanya kita persiapkan dari sekarang, kemudian kita doakan banyak-banyak. Tapi kalau anak kita saja kita tidak didik dengan baik, tidak kita doakan, bagaimana pula akan muncul di bawahnya nanti
orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu bapak, yang bermanfaat bagi kita ketika kita sudah di dalam kubur nanti bukan hartanya yang banyak, ilmunya yang tinggi, tetapi kesolehannya itu. Anak kita bertauhid lurus, sholatnya mantap, walaupun dia tidak menengadahkan tangannya untuk mendoakan kita, insya Allah pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Kenapa? Dia bisa sholat, dia bisa bertauhid, itu kan gara-gara kita. Jadi bukan doa waladun sholih, doa saja, maksudnya itu seluruh amal kebaikan anak kita, cucu kita, keturunan kita itu bermanfaat untuk kita ketika sudah berada di dalam akhirat. Di dalam surah Tur disebutkan alhaqna bihim dzurriyyatahum diiman, orang yang beriman kemudian keimanannya itu diikuti oleh anak cucunya, nanti mereka akan kami gabungkan di akhirat di dalam surga. Semuanya dikumpulkan oleh Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kebahagiaan kita yang sebenar-benar bahagia bukanlah ketika kita berkumpul dengan anak cucu kita di dunia ini, tetapi nanti di akhirat. Terakhir mungkin takut pula kita terlalu kepanjangan nanti. Ketika Nabi Yusuf bertemu dengan ayahandanya Nabi Yakub di Mesir setelah Allah pertemukan kembali, berdamai Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kemudian bertanyalah Nabi Yusuf kepada ayahandanya, "Ayah, kenapa ayah menangisiku? Limadza tubkini hatta ta'ma? Kenapa engkau menangisiku sampai engkau buta ya ayah? Bukankah engkau ini seorang rasul yang yakin bahwa nanti di hari kiamat anak dan ayah akan dikumpulkan kembali?" Apa jawaban Nabi Yakub? Jawaban Nabi Yakub ini yang harus menjadi bahan pikiran kita sekarang. Betul wahai anakku, aku tidak pernah mencemaskan makanmu, tempat tidurmu. Apakah kamu masih hidup atau mati? Bukan itu yang aku cemaskan. Yang aku cemaskan adalah ayyuslaka minka dinuka wa yaqulu baini wa bainaka yaumal qiyamah. Yang aku cemaskan siang dan malam sehingga aku tidak berhenti menangis sampai matanya yang hitam itu menjadi putih keseluruhannya. Apa yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf? Tercabut darimu imanmu, tauhidmu, sehingga nanti aku berada di surga, kamu di neraka. Ini yang akan menghalangi kita bertemu di akhirat. Itu yang menjadikan aku menangis terus menerus siang dan malam, wahai Yusuf. Kalau kamu jelas-jelas mati, tidak masalah. Makanmu Allah tanggung, tempat tidurmu, pakaianmu tidak ada, tidak khawatir, sudah dijamin oleh Allah. Tapi imanmu ini karena dunia pada waktu itu yang beriman cuma keluarganya Nabi Yakub dan sekelompok kecil manusia itu. Seluruh manusia sudah kafir. Nabi Yusuf tak pergi dengan siapa, tentulah ikut dengan agama orang di sana. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Sementara kita lihat sekarang ada orang anaknya dia tidak bisa mengasuh anaknya, dikasihkan, diadopsi oleh orang. Agama orangnya entah apa-apa. Kita lihat di YouTube banyak. Ada yang dibawa ke Australia, ada yang dibawa ke Belanda. Pulang-pulang nanti dicari orang tuanya, ternyata agamanya ibu bapaknya pakai jilbab dan peci, anaknya pakai salib, sedang tumpu di situ. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tugas kita bukan sekedar melahirkan, mengasihi dia makan, hidup, sehat. Bukan sekedar dia mewah hidupnya, tetapi yang paling penting utama sekali adalah tauhid di hatinya. La ilaha illallah itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub siang dan malam, dan ini juga yang mesti menjadi kekhawatiran kita siang dan malam untuk anak cucu kita. Dan itu doa yang paling banyak kita lantunkan. Tidak usahlah ibu bapak berdoa, ya Allah mudahkan juga rezeki anakku, santiakan juga sampai kepada besok. Tidak usahlah doa itu. Ya Allah, tanamkan tauhid yang kuat di dalam hatinya, jadikan dia orang mendirikan sholat, kumpulkan lagi nanti kami di dalam surga. Perpisahan sesungguhnya yang sebenar-benar perpisahan, bukan ayah berada di Solo, ibu berada di Solo, anak ada di Amerika, ada di Eropa. Bukan itu perpisahan. Perpisahan yang sebenarnya adalah ibu bapak ada di surga, anaknya ada di mana-mana. Atau sebagian keluarga ada di surga, yang lainnya di tempat yang satunya lagi itu. Takut kita diikuti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, bukan diri kita saja yang kita pikirkan, tetapi anak keturunan kita, keluarga kita seluruhnya menjadi
anak-anak yang soleh, kita berkumpul berbahagia di dunia dan di akhirat. Ketika berkumpul makan-makan itu, bayangkanlah ya Allah, nanti jangan biarkan kami terpisah-pisah ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di meja makan ini bersama-sama, kumpulkan juga kami di dalam meja makan surga nanti ya Allah. Itu doa kita. Dan ada usaha setelah itu, bukan sekedar doa saja. Ada usaha supaya kita didik anak kita yang pertama sekali dengan tauhid, kemudian sholatnya, kemudian dididik dengan keterampilan adab yang baik. Insya Allah menjadi keturunan-keturunan yang baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah terima dan ijabah apa-apa yang kita minta. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami dengan zalim yang banyak. Kalaulah tidak Engkau ampuni dosa-dosa kami, Allah, jadilah kami hamba yang merugi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah azab kami karena kami lupa atau kami tersalah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban berat sebagaimana yang Kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang tidak sanggup kami pikul. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, dan rahmatilah kami dan bantulah kami menghadapi orang-orang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami tergelincir setelah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu yang wahai Tuhan yang Maha Pemberi. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mendirikan salat, dan begitu juga dengan anak cucu kami. Ya Allah, terimalah doa ini secara khusus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami dan anak keturunan kami sebagai anak keturunan yang membahagiakan kami di dunia dan di akhirat, dan jadi